yang dibangun menjadi gudang itu isu-isunya bang, katanya bekas kremasi bang, bekas pembakaran mayat gitu bang, orang ngaben lah. Kayak suara tuh bergema banget dan ngebas banget gitu bang, suara kayak wah menari-nari gini bang. Karena pas di flash sama teman saya, coba flash, itu bocah ngapa, lihat, di flash bang, dia lagi begini-gini bang. Dia tuh di mesin caca bang, ya kan. Nah terus dia lagi bersihin mesin caca bang, katanya bersihin mesin caca, ya kan. Tiba-tiba dia teriak bang, tolong. Ditarik bang, jarinya udah nggak ada segini bang, putus ya. Jari ini putus ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Dani. Waduh abang, Bang, gimana kabarnya abang? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Makasih bang. Dani nih. Nah, tapi sebelum Bang Dani menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Dani. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Cempaka Putih. Cempaka Putih Jakarta. Bang. Pusat ya Mas. Pusat. Jakarta Pusat. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Dani, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Ya Bang ya? Iya. Nah, bang. ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Ternyata Bang Dani ini punya pengalaman saat kerja di Bali. Di Bali yaitu betul. di gudang perkalengan. Iya. Masuknya gudang perkalengan apa pabrik kaleng? Bisa dibilang gudang juga, bisa dibilang dia semi sih bang. Oh, semi. Oke. Yang dimaksud gudang perkalengan tuh kayak gimana Bang? Dia Barang-barang kaleng, rongsok bang. rongsok, didaur ulang untuk dijadiin biji besi. Oke. Tapi selama kerja sekitar 6 bulan ya Bang ya, kalau nggak salah, ngalamin kejadian beberapa kejadian lah, teror dan sebagainya, terutama di mesnya karena ada melanggar mungkin adat dan sebagainya. Iya, Terus benar. kemudian dan ternyata konon katanya gudang yang abang dan ini tempatin atau kerja dulunya adalah bekas kremasi mayat gitu Bang ya. Iya bang. Kurang lebih kayak gitulah gitu. Iya. Nanti Bang Dani akan ceritain ke teman-teman semua nih dari awal sampai akhir kayak gimana sih prosesnya gitu kan Bang ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Siap. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang Dani, kopi dulu Bang. Seruput bang. Seruput dulu Siap. Bang Dani. Ini sih manis jambu bang. Jambu ya. Iya. Ini paya. Oke, udah siap nih Bang Dani buat ceritain ke teman-teman nih. Siap bang. Siap ya? Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mulanya sebelum saya berangkat ke Bali, jadi saya punya teman bang, teman SMP. Nah memang dia, yang saya tahu dia udah kerja itu di tahun 2021, ya kan. Awal saya nggak tahu nih dia kerja di Bali, ya kan.
Karena dia waktu itu saya cuma komen doang. Dia bikin story, dia komen lagi di pantai, saya komen lah biasa bang, bercanda-canda ya kan. Wih CS, OKB sekarang, segituin bang. Terus dia bilang, enggak bang, dia bilang gitu kan. Gue di sini kerja, memang plusnya bisa sambil liburan. Emang kayak lu kerja mulu, kayak kagak dia ya. Biasa lah bang gitu ya bang ya. Ledek-ledekan ya bang, canda-candaan. Cuman karena berhubung waktu saya komentar dia punya status dan posisi saya lagi kerja juga, jadi saya nggak terlalu lebih spesifiknya dia di sana kerja apa bang, tidak mendetailkan banget. Nah singkat cerita masuk di tahun 2022, di tahun 2022 pertengahan lah, kurang lebih sekitar bulan Agustus saya habis kontrak bang, karena sebelumnya saya kerja di pabrik otomotif perakitan mobil gitu. Terus saya habis kontrak saya nggak diperpanjang. Saya udah berusaha cari kerja sekitar Jabodetabek lah bang. Cuman belum ada kejelasannya, belum ada panggilannya. Iseng-iseng lah saya tanya bang. Saya punya teman, saya ingat saya punya teman nih di Bali ya kan. Iseng-iseng saya WA. Bos, apa kabar? Info lokernya dong. Saya WA gitu bang. Teman saya nih yang waktu itu. Terus nggak lama selang kemudian dia balas lah. Oh iya bos, kabar baik. Gimana lu udah nggak kerja gitu. Terus saya bahas lagi, iya bos gue udah nggak kerja nih habis kontrak, ada nggak loker kira-kira, saya bilang gitu kan. Terus dibahas lagi sama dia, oke bos nanti ya agak sore soalnya gue masih jam kerja, karena waktu itu ternyata selisih 1 jam bang ya, di sana jam 12, di kita WIB itu jam 11 ya kan, beda sejam. Udahlah singkat cerita, sorenya teman saya nelpon beneran. Gimana bos, lu butuh kerjaan? Terus saya bilang, iya bos gimana, ada nggak kerjaan gitu? Ada ini, tapi mau nggak lu di Bali? Dia bilang gitu kan, kerja bareng sama gua, mau nggak lu di Bali? Terus saya kan takut bang ya, takutnya yang gimana-gimana kan, saya ledekin, tak dulu nih, lu kerja di Bali apaan dulu nih ya kan? Saya bilang gitu. Terus kata dia, enggak nih kerja bener, halalan toibah, gua nggak menjerumuskan lu, dia bilang gitu kan. Terus saya tanya baru bang, emang lu di sana kerja apa? Di bidang apa? Terus dibilang lah, ini gue kerja di pergudangan kaleng, tapi bukan cuma gudang doang, dia ada produksinya juga. Jadi produksinya itu mendaur ulang kaleng menjadi sebuah biji besi. Jadi kaleng kayak digiling gitu loh Dan, kata gitu kan. Ini kaleng digiling nih Dan, nih masuk ke mesin kaleng digiling, nanti hasil produksinya itu berupa biji besi gitu. Nah nanti dari biji besi itu ada lagi campurannya. Nah, lu mau nggak kira-kira, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, tak dulu nih, bukannya soal mau nggak mau, gajinya berapa? Ya kan hal yang umum ya bang ya. Gitu, terus dibilang gaji sih oke, dibilang gitu, nggak kecil nggak gede, standar lah. Cuman di sini enak, dibilang gitu. Terus saya bilang enaknya apa dulu nih? Ya di belakang pantai kerja. Jadi lu kalau jenuh apa segala, stres, pikiran lu lagi mumet, mood lu lagi berantakan, lu bisa lah mampir ke pantai-pantai gratis, dibilang gitu kan. Makanya kenapa gue sering update di pantai, karena enak. Gudang gue itu dan kosan gue itu belakang pantai, dibilang gitu kan, ada plusnya juga. Terus udahlah bang, saya tanya lagi, emang berapa gajinya? Dinyebutin sekian. Waduh, ntar gue makan gimana? Penginapan gimana? Transport gue apa lagi? Terus orang CS, gue lagi nggak megang duit. Saya bilang gitu kan. Cuman kalau emang di sana difasilitasin, gue berangkat nih. Saya bilang gitu. Terus udahlah kata teman saya, udah pokoknya lo gak usah takut, lu tinggal bawa badan aja, dia bilang gitu kan. Ini pas banget lu ngubungin gue, emang rezeki lu kali, dia bilang gitu. Karena apa? Ini memang mau diadain di tempat gue itu shift 2. Dari gue berjalan di sini belum ada nih shift 2. Ini baru mau diadain shift 2. Karena permintaan dari vendor itu outputnya udah tinggi nih, gitu kan. Nggak ngatasin kalau dibikin cuma shift 1 doang. Makanya mau diadain shift 2. Nah kebetulan juga gue kurang manpower, dia bilang gitu. Gue kurang manpower. Ya kali lu bisa ngajak seorang deh, jadi emang lu 2 orang berangkat, dibilang gitu kan. Gimana mau nggak? Terus saya bilang lah, tar dulu masalah itu gimana? Udah pokoknya masalah penginapan, terus masalah lu transport, masalah makannya itu dapat difasilitasin dari sini. Lu nggak usah khawatir, ibarat kasarnya lu nggak megang duit kasbon 100-200 mah dikasih lah ya kan buat ngerokok, dibilang gitu. Terus kalau emang mau, buru-buru dah kirimin KTP, besok langsung berangkat.
nanti biar gue pesenin tiket gitu. Gue udah laporan waktu pas lu WA, gue udah laporan sama bos gue, dibilang gitu. Kata ya udah nggak usah bertele-tele, langsung berangkatin aja kalau emang mau, dibilang gitu kan. Terus udahlah, saya ajak bang teman saya satu perumahan. Memang dia kebetulan juga habis pulang dari Kalimantan, kelapa sawit, ya kan. Nah dia juga nyari-nyari kerja. Tadinya kan ini mau kapal cumi, cuman kapalnya belum berangkat, jadi saya ajak lah. Saya bilang sama teman saya, yang satu perumahan ini namanya si Agus bang. Saya bilang lah, Gus, lu mau nggak kerjaan? Kerjaan apaan? Di Bali, saya bilang gitu kan. Di Bali ngapain di Bali? Wah, lu ngasut-ngasutin gue ya, dia bilang gitu kan. Enggak. Ini pokoknya manis jambu. Lu udah nggak usah mikirin penginapan, transportnya, apa segala. Pokoknya ditanggung semua. Kita tinggal berangkat doang. Lu mau apa enggak? Tadi dulu dibilang kerja apa dulu? Kerja bener ini. Udah lu pokoknya mau apa enggak? Masalah kerja yang gimana? Pokoknya nanti kita di sana ngeliat langsung lah, gitu kan. Udah lah bang. Dia langsung berangkat tuh. Dia oke dah tuh bang. Orang nggak mikir apa-apa kan. Saya berangkat lah bang. Dari terminal Pulau Gebang. Naik bis full Kramat Jati. Ekspektasi saya bang, sebelum berangkat itu sama teman saya tuh berdua dari Jakarta, kayak, berarti pabriknya walaupun pabrik kaleng, tapi nggak kaleng-kaleng nih bang, ya kan? Ibarat, sejahtera nih, ya kan? Apa segala ditanggung, ya kan? Manis jambu nih, ya kan? Ibarat, wah ini udah nggak main-main nih, berarti pabrik sejahtera nih. Udah gitu, mesnya itu katanya juga nggak kayak ikan asin bang. Jadi satu mes itu disediakan per kamar itu untuk 2 orang maksimalnya. Jadi kayak, enak nih, ya kan? Kapan lagi dapat mes yang satu kamar 2 orang, udah gitu di Bali lagi, jarang banget bang, gitu kan? Udahlah saya berangkat ya kan, dijemput di kalau nggak salah di terminal Gilimanuk apa gitu ya, kalau nggak salah gitu bang, nama terminal saya lupa. Dijemput lah bang sama tim dari Bali, terus naiklah kita ngobrol-ngobrol, kenalan, beradaptasi. Saya kira di dropinnya itu langsung ke kosan bang, ternyata langsung ke gudang, ya kan. Udah tuh katanya, udah kita ke gudang dulu karena kebetulan dari anak yang pagi, teman-teman yang pagi itu menunggu kedatangan dulu orang nih, katanya gitu kan. Kedatangan dulu orang nih dari Bali nih, dari Jakarta nih. Belum pada balik ke kosan semua, jadi nanti ke kosannya tuh bareng gitu. Terus udahlah bang, nyampe pas depan gudangnya, wah gimana bang ya? Agak kaget sih bang, agak speechless kayak, ini bener ini gitu kan. Ini kayak saya visualisasikan ya bang ya. Jadi gudangnya itu kayak gudang rongsok bang. Yang saya kira ya persetan lah, ibarat mau gudang penggilingan kaleng, tapi saya kan lihat dari covernya dulu bang ya, itu kan dia ternyata gudang itu gudang rosok, jadi pagernya itu memang dari seng, ya kan, bukan pagar dari besi yang gereng gitu kan bang ya. Terus pas masuknya itu anjingnya banyak banget bang, jadi kayak anjir ini mah bukan kaleng-kaleng, ya kan. Saya kira emang gudangnya gede gitu bang, ternyata wah anjir kebanting banget ekspektasi di situ sama teman saya. Terus teman saya nyolek, ini malu namanya ngejebak gua, lu kira kata lu gudang beneran gitu. Ini mah gudang rongsok, bukan gudang pabrik, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, udah tar dulu sabar, ini baru nyampe. Jaga omongan lu, jangan sembarang. Kita di sini kan juga diongkosin. Kita lihat dulu. Pas masuk, wah anjingnya banyak bang. Anjingnya banyak. Ibarat saya juga gede bang ya, ibarat orang kota masuk ke sana ketemu dengan anjing kan agak nggak berteman bang, ya kan, agak nggak berteman gitu. Udahlah, singkat cerita ngobrol. Nah, saya gambarkan nih bang, itu kan banyak tumpukan seng tuh. Ya pokoknya sederetan pojok itu tumpukan seng semua. Terus tengah-tengahnya itu banyak susunan karung. Banyak susunan karung tuh, ya kan. Terus sebelahnya lagi tuh ada hasil produksi. Nah, ini mesin di belakang banget ada mesin 1 itu buat mesin giling. Terus mesin 2 itu buat mesin press, terus conveyor rail, ya kan, buat nyambung ke mulut mesin, terus sama satu lagi mesin cacah, ya kan. Nah terus udahlah ngobrol-ngobrol biasa, ya kan, kenalan, ya kan. Terus kalau kata kepala gudangnya, kok kayak kaget gitu. Nggak usah kaget, anjing sini nggak galak kok. Sebenarnya saya lebih ke kaget karena ngeliat tempatnya bang, bukan karena anjingnya juga gitu. Terus kalau kata mantan bos saya, di sini mah anjingnya belum seberapa,
ntar lu lihat di kosan banyak, dia bilang gitu kan. Nah terus sebenarnya saya juga udah salfok itu sama kayak bau-bau gitu bang, kayak gudang itu kan emang gudang rongsok. Saya kira memang ya maksudnya kayak nggak semegah dengan pabrik-pabrik lain gitu loh bang ya. Jadi baunya tuh udah campur aduk bang, dari kotoran hewan juga ada, dari bahan-bahan rongsok juga ada. Udahlah, terus teman saya nyeletuk, ini kita tinggal di sini bos gitu. Enggak, lu kalau mau tinggal di sini bisa, tapi ya itu minusnya itu kan ini kan mau diadain shift 2, ya lu kuat apa enggak? Kasarnya lu lagi istirahat kedengaran suara mesin kayak gitu kan. Kalau emang lu kuat nggak masalah lu tinggal di sini, karena memang di gudang itu ada 2 mes bang. Ada 2 mes, mau tinggal di situ silakan, mau di luar gudang pun juga silakan, karena mesnya itu ada difasilitasin di luar gudang bang, tempatnya itu. Akhirnya saya milihlah di luar gudang bang, gitu kan, di luar gudang. Udahlah, ngobrol-ngobrol selesai, terus kalau kata kepala gudang saya, ini berhubung udah malam, jadi kalian istirahat aja dulu ya. Untuk lebih lanjutnya lagi, besok deh kita trial ya. Masuk malam, tapi karena kalau masuk pagi itu lagi nggak bisa diganggu gugat, karena kita lagi ngejar tonase, dia bilang gitu kan. Nah paling nggak shift 1 ton, shift 2 harus 1 ton juga, jadi satu hari itu dengan 2 shift itu harus 2 ton gitu targetnya bang. Kira-kira kalian sanggup apa enggak? Makanya saya bilang kalau untuk shift 1 itu lagi nggak bisa diganggu gugat. Nah kalau mau main santai, karena berhubung kalian baru, jadi kita mainnya di shift malam aja gitu, jadi nggak terlalu diuber-uber lah kalian, jadi kalian bisa beradaptasi dan sambil belajar, sambil nyari selaknya dan nyamannya kerjanya gimana gitu. Udah bang, akhirnya karena waktu udah berhubung malam, kita baliklah ke kosan bang, tuh rame-rame tuh ya, ada bangsa 20 orang lah pokoknya, semua dari yang kerja di situ pulang semua ke kos. Nah terus di perjalanan kos bang, ya mohon maaf bang ya, namanya di Bali nggak seperti di sini bang, anjingnya diliarin bang ya kan. Ibarat ya itu bukan 1-2 anjing lagi tuh, banyak banget kumpul anjing. Nah terus nyelenehnya teman saya, konyolnya teman saya, dia ngeluarin HP bang. Nah perjalanan untuk menuju kos itu kan agak lumayan jauh bang, sekitar 1,5 kilo lah, karena emang dia agak muter gitu. Nah ke gambarannya kiri kanannya itu kayak pohon-pohon tinggi bang, dan minim banget sama penerangan. Jadi kayak ya kita nggak tahu tuh, tiba-tiba ada anjing nongol gitu kan, gonggong dari mana, gonggongnya dari sini, tiba-tiba temennya nyampe gitu kan semua. Terus teman saya ngeluarin HP lah, dia ngerekam. Dulu kan ada tuh bang, kayak acara stasiun TV kan, tim ekspedisi merah gitu kan, telah menusuri hutan-hutan, padahal ini bukan hutan di Bali. Masa ya di Bali begini, mana hantunya, mana setannya, mana coba tongolin gitu kan. Terus udahlah bang, masuk ke kosan, dan di kosan juga anjingnya makin banyak. Jadi ya ibarat kita harus dipaksa banget berteman sama anjing lah bang gitu. Terus udahlah masuk ke kosan. Nah posisi saya kan paling belakang bang ya, jadi teman saya tuh masuk duluan. Nah kalau kata bapak kosnya pas masuk, kamu mau kamar yang ini yang sudah dipegang kuncinya atau kamar yang sebelahnya? Jadi ternyata ada kamar bang, ada kamar lain, saya ditawarin. Nah saya lagi lihat ke kamar itu bang, ya kan. Nah terus teman saya minta kunci kamarnya, yang udah ada kunci kamar itu, terus dibuka sama dia. Awalnya saya nggak nge bang. Nah terus pas dia teriak, anjir, apaan ini, sakit cok, kata dia gitu kan. Wah anjir, apaan ini? Ternyata yang diinjak sama dia itu sesajen bang, gitu. Terus seketika tiba-tiba hening bang, yang tadinya ketawa-tawa gitu kan, dari pemilik kosnya juga nyambutnya enak, baik banget bang. Terus tiba-tiba kayak yang tadinya senyum-senyum, tiba gini, kayak flat banget bang, datar kan mukanya gitu. Terus saya bilang lah sama teman saya, lu nggak lihat emang di situ ada barang, saya bilang gitu kan, kenapa lu injek? Apaan sih li? Kalau naruh tuh yang bener, dia bilang gitu kan. Sekarang kalau naruh tuh yang bener, kenapa naruh di depan pintu? Kenapa nggak agak kesinian dikit? Sekarang gue mau lewat aja susah, dia bilang gitu kan. Jadi teman sayanya itu bukannya minta maaf, tapi malah menyalahkan bang, gitu loh. Sedangkan memang adat istiadat di sana kan udah ibarat memang simbolnya dia gitu bang ya. Ibarat ada dupa-dupa lah gitu.
ada sajian-sajian. Udahlah bang, masuklah satu kamar. Nah di dalam kos itu kasur satu ranjang, terus lemari sama pintu kamar mandi ini di dalam sini bang. Nah di sini ada kamar mandinya di situ. Nah ini kasurnya itu kayak ranjang rumah sakit gitu bang, cuman dari kayu gitu. Nah kita tidur berdua di situ. Udah setelah bersih-bersih, nah terus memang sebelum masuk itu dijelasin. Jadi peraturannya itu karena berhubung ini sepaket listrik sama air, selain malam minggu lampu itu nggak boleh hidup di atas jam 12. Jadi di bawah jam 12 ya silakan kalau masih hidupin nggak masalah, tapi di atas jam 12 selain malam minggu tuh lampu harus mati gitu. Udahlah bang, terus kita tidur lah bang. Nah posisi saya tuh agak mepet ke sini bang, bukan mepet ke tembok ya bang, agak mepet ke sini. Nah terus tidurlah kami berdua sama teman saya, satu bantal ke dua kepala. Cuman posisi saya itu belum terlalu pules banget. Saya sambil scroll, terus tiba-tiba dari bawah kasur itu kayak ada yang mengaum bang gitu. Gitu. Terus awalnya saya mengira itu dari hasil suara yang di HP saya bang, scroll itu kan. Ternyata suaranya itu makin kental ketika saya pause di HP saya itu kan. Terus kayak tiba-tiba ada yang ngedorong dari bawah gitu bang. Duk. Nah posisinya itu teman saya udah tidur ya kan. Terus saya bangunin, bangun tak, kan karena saya sama dia kan panggilan saya kan ke dia kan botak bang ya, tak, bangun gitu. Ngapa sih gitu. Enggak bangun dulu, coba lu dari bawah kolong kasur dah. Apa sih gitu. Terus udah lah bang, saya tidur lagi bang, karena dia dibangunin agak begitu, nggak ada respon. Terus udah saya tidur lagi, saya paksain tidur. Tiba-tiba kayak tangan saya dipegang bang, ini kan saya pegang HP begini bang, tangan saya kayak dipegang ini gitu, kayak di germayang gitu bang ya, kayak di raba-raba begitu. Saya kaget bang, saya refleks ya kan. Terus saya lihat di bawah kolong kasur itu kayak ada sosok, rambutnya panjang, matanya merah dan giginya bertaring, terus lidahnya panjang juga bang. Kayak di situ fuck lah, kayak anjir nih maru baru pertama saya bangun, teman saya koyok, woi bangun. Udah lu pindah, sini lu di sini, pindah. Enggak, gue mau di pojok ya. Lu pindah. Kira saya pindah bang, situ ke posisi. Dulu sini. Anjir lu, gara-gara lu nih kayak ini anjir nih. Apaan sih? Udah lu pindah. Udah saya pindah bang. Saya pindah, agak mepet ke tembok. Udah saya relaxin, saya netralin diri saya ya kan. Anjir itu tadi apaan nih barusan gue lihat ya kan. Terus pas bener-bener baru mau makler lagi bang, itu kayak ranjang itu ngegeser bang. Tapi ngegeser dari ujung kaki, dari bagian kaki gitu bang, srek gitu. Saya kira gempa bang, karena goyang banget, dan berbareng sama kepala saya itu pusing kayak, anjir nih gempa apa nih kok kayak geser gitu kan. Terus saya fokusin lagi nih bang, saya diemin dulu nih karena saya seperti yang tadi itu saya sambil scroll ya kan. Terus geser lagi, srek aja. Keselan bang, saya flash karena lampunya mati. Saya flash, apaan sih anjir. Ternyata jarak dari tembok dan ujung ranjang ini dia udah misah bang, dan udah berjarak gitu kayak anjir. Saya bangun teman saya, woi bangun. Nggak bangun sampai paginya, kayak saya udah kurang tidur bang. Terus teman saya negur lah pas pagi itu, lu ngapa sih malam-malam reseh banget lu ya, lu nggak tau orang capek lu gitu ya. Terus saya bilang lah, udah lu aduh, besok-besok lu jangan kayak gitu lagi deh, saya bilang gitu. Mending lu buru-buru deh minta maaf dah sama bapak kos. Besok-besok lu jangan kayak gitu lagi, gue lagi gak mood diajak ngomong, gue lagi capek juga nih, gue juga lagi kurang tidur. Lu enak bisa tidur, gue sama sekali gak bisa tidur kalau lu mau tahu, saya bilang gitu kan bang. Nah udahlah bang, karena dia ngobrol itu posisi saya masih kayak baru melek gitu bang, baru mau sadar gitu bang, nyawa belum kumpul. Nah dia keluar kamar mandi teriak bang, Dan tolong Dan, kaki gue gak bisa jalan Dan, kayak berat banget kaki gue Dan gitu. Perasaan tadi gak ngapa-ngapa Dan ya. Ngapa sih saya bilang gitu kan bang. Pas saya lihat bang, kaki dia biru bang, sini bang, biru semua. Terus kayak, lu bisa ngapain? Saya bilang gitu kan, lu ngapain emang gitu. Lu jatuh di kamar mandi? Kagak Dan, gue gak jatuh kamar mandi. Lu sekarang
kalau jatuh pasti bunyi dan ada suara jatuh, gue kan nggak jatuh, lu tahu sendiri. Terus saya bilang lah, ya terus lu kenapa bisa biru? Semalam lu ngerasa gimana? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya kan semalam lu yang nggak tidur, dia bilang gitu kan. Kalau emang lu nggak bisa sanggup kerja, ntar gue bilang dah, saya bilang gitu kan. Ntar gue bilang dah sama kepala gudangnya. Udahlah bang, saya izin lah berangkat tuh bang ke gudang. Saya bilang izin sama kepala gudang saya bilang, ini teman saya maaf bos, saya lagi nggak bisa kerja karena mungkin kecapean, dia kaki pada biru bos, saya bilang gitu. Wah kok bisa gini. Akhirnya dipanggilin dokter bang, dan diagnosa dokter tidak ada apa-apa. Ya katanya sih cuma kecapean doang bang gitu kan. Udahlah, masuk di malam pertama bang, trial. Malam pertama trial, kebetulan itu langsung dimainkan produksi seng. Jadi seng itu ternyata dari tumpukan seng itu ternyata buat campuran produksi bang gitu. Nah cara kerjanya itu seng itu harus dipotong dulu manual bang sebelum masuk ke mesin. Nah dipotong manual satu selembar, ambil satu dipotong satu gitu kan. Ada salah satu seng yang memang dia kelipet bang dan lengket banget, karena pas saya buka tuh lengket dan langsung mengeluarkan bau anjir bang. Saya kira kan memang karena saya udah ngerasa bau-bau nggak sedap itu dari awal pas datang kan bang. Saya kira kan emang random gitu loh bang, karena di sana kan gudang rongsok. Ternyata pas saya buka itu kok kayak ada kayu nempel ke seng bang. Saya cabut lah bang, terus saya cium. Anjir saya kayak. Terus temen sebelah saya tuh yang di gudang itu bilang, bro lu nemu apa, lu ngapain lu cium-cium? Tahu nih bang, kok kayu nempel bang gitu. Pas dilihat sama teman saya kan bang, buang bro, itu tulang gitu. Hah tulang bang, serius lu? Iya, lah kok tulang apaan bang? Tulang anjing apa tulang apa nih? Saya bilang, saya kira tulang makanan bang. Terus dia bilang, enggak itu tulang manusia, dia bilang gitu. Hah tulang manusia bang? Iya, emang lu nggak tahu? Nih gua kasih tahu, dia bilang gitu. Ini seng bekas orang ngaben. Jadi kayak orang ngaben, terus diambil sama pengepul, dari pengepul itu dijual ke kita. Nah dari kita itu diolah lagi untuk campuran biji besi gitu kan, untuk hasil produksi. Nah ini seng orang mati, dia bilang gitu. Ya kalau gue sih udah nggak kaget lah, makanya ini gue kasih tahu kalau emang lu nemu kayak gitu buang aja, dia bilang gitu kan. Jangan lu cium-cium muntah ntar lo kayak gitu kan. Terus udah lu cuci tangan dah. Saya baru tahu bang, ternyata tumpukan seng itu yang buat kerja itu ya tumpukan seng orang mati bang gitu. Udahlah bang, terus nyampe paginya ditegur lah teman saya bang, negur bos saya tuh, si teman saya yang lihat saya nyium tulang itu. Bos, anak baru. Kenapa emang? Baru aja perdana nih trial, dia udah nemuin tulang ya. Mana? Tulang apaan emang? Tahu tuh bang, kayak tulang bagian kaki tuh bos, orang gede juga tuh bos. Dicium bos, begonya dicium bos, kata dia gitu kan. Terus saya bilang lah, sorry bos, namanya orang nggak tahu ya kan, dan itu kan nempel, karena kan kita mau motong, nempel nggak bisa. Akhirnya saya cabut. Terus saya penasaran, saya cium makin anjir bos. Terus ditanya sama bos saya kan, mana sekarang tulangnya? Itu bos saya buang, orang katanya suruh buang. Lah kenapa dibuang gitu? Lah katanya disuruh buang bos sama si Padli, saya bilang gitu kan, sama si Padli bos ya. Lah bego tuh orang juga tuh ngajarin, ibarat ngasih taunya tuh yang bener. Oke boleh buang, tapi paling enggak buang pada tempatnya gitu, jangan buang sembarang di sini ya, sama aja dibilang gitu kan. Karena ini kalau misalnya ini gua kasih tahu, ini kalau nemu kayak gini jangan dibuang kalau bisa, kecuali lu nemuin di luar gudang ya nggak masalah lu buang. Tapi kalau lu nemuin di dalam gudang lu buang lagi di sekitar gudang ya sama aja, dibilang gitu kan. Mendingan lebih baik disimpan, kalau nggak kasih gua. Dah, oke lah bang. Oke deh bos, sorry bos ya gitu. Nah itu kan posisinya itu Sabtu bang ya, minggunya kita libur. Nah minggunya kita libur, istirahat, masuk di hari Senin. Masuk di hari Senin itu kita ke bagian pagi bang. Nah di trail lagi lah tuh bang. Jadi apa yang di trail di malam itu kita lebih dalamin lagi di pagi bang. Nah udahlah briefing lagi pagi ya kan. Nah saya itu buat diposisikan sebagai operator produksi bang, yang megang mesin gitu kan. Terus sebelum mulai kerja ada nih bang, bapak-bapak datang nih bang. Bapak-bapak datang sama bawa tentengan tas kain gitu bang.
Nah ternyata itu isinya sajen bang. Terus saya tanya lah, itu maksudnya gimana bos? Disembayangin gudang gitu? Iya katanya, ini buat penyempurnaan aja, karena yang udah jangan sampai terjadi lagi, dia bilang gitu kan. Nah, terus saya tanya, saya iseng tanya, bang, saya bilang lah, emang ada apaan sih bos gitu. Terus kalau kata bos saya, udah, ntar juga lu tahu, pokoknya lu di sini jangan kebanyakan bengong aja, dibilang gitu kan. Pokoknya lu fokus kerja aja, udah jangan gak usah mikir yang gimana. Pokoknya di sini aman, udah enak dah, katanya gitu kan. Nah, cuman gue kasih tahu nih, kalau emang lu nggak sengaja nyenggol, itu dupa masih panjang, lu ambil ya. Kalau emang itu mati, lu nyalain lagi. Pokoknya itu dupa boleh kebuang, boleh jatuh ke tanah, dan gak boleh diambil lagi ketika dupa itu udah habis. Tapi kalau dupa itu masih panjang, dan lu lihat nih, walaupun itu bukan lu yang jatuhin, apa itu ketiup angin, lu nyalain lagi, ya lu taruh lagi pada tempatnya. Karena memang itu dia sembayangin ke setiap sudut bang, sama mesin-mesin pun juga disembayangin sama dia bang, ditaruhin dupa, terus dilemparin bunga, teng gitu kan bang, teng gitu. Sudahlah bang. Nah, saya bilang sama teman saya, tuh dengerin, kalau lu ngeliat dupa, jangan malah lu yang ibarat nggak ngerasa salah, karena memang ini budayanya mereka, ya. Saya bilang gitu sama teman saya bang. Udah pokoknya lu jangan kayak gitu lagi deh, saya bilang gitu kan. Nah, masuklah bang. Minggu pertama itu aman bang. Masuk ke bulan kedua nih bang, ya kan. Dari bulan kedua itu gimana ya bang ya? Karena dari awal saya kerja itu kayak sekilas saya dengar angel. Saya kira angel ini entah orang beneran gitu bang, entah janda kayak apa, entah cewek beneran gitu bang. Karena pas saya mau ke kamar mandi, saya kan kalau ke kamar mandi kan emang udah kebiasaan bang ya, bawa HP. Pada saat itu, jadi kita habis istirahat makan malam bang. Nah perut saya mulus bang, habis makan malam nih bang, rame-rame kan istirahat. Terus saya bilang sama teman saya, bang, itu kamar mandi bisa dipakai nggak bang? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, pakai aja. Emang kenapa? Saya bilang dibilang gitu kan bang. Terus ya udah bang, saya pakai lah kamar mandi. Nah baru saya mau pakai kamar mandi, teman saya nyeletuk, lu mau berak? Iya, perut gue mulus anjir ya. Ayo dah, gue dulu dah, dibilang gitu kan. Gue dulu yang masuk, lu tungguin gue. Nah nanti gantian, dibilang gitu kan bang. Terus saya bilang enggak. Ntar bagian gue di dalam lu tinggalin lagi kan, saya bilang gitu kan. Enggak, gue gak percaya sama lu. Udahlah bang, saya akhirnya kamar mandi bang, saya pakai. Ya saya sambil main HP, saya biasa bang sambil main HP. Memang saya tahu dari cerita-cerita teman-teman itu, katanya di dalam kamar mandi itu tidak boleh ada suara-suara, entah suara apapun, mau sekalipun itu suara random, itu tidak boleh katanya gitu kan. Terus udahlah saya keluar bang, gantian sama teman saya disusul. Nah teman saya ini bang masuk, dia juga bawa HP bang. Nah terus pas tahu-taunya dia mengalami kejadian itu, pas balik-balik bang, dengan kaki berdarah, ya kan, terus ngos-ngosan napas bang, dia lari-lari kayak, lu pada kemana sih, lu nggak pada nolongin gue teriak-teriak, lu gila lu. Nah dia belum ngeh nih bang kalau kaki berdarah, gitu. Terus dengan santainya teman-teman yang lain kayak, lu kenapa, ngos-ngosan gitu. Enggak, lu pada tega sih bang, lu pada tega lu, gue panggil, gue teriak-teriakin, lu pada tega, lu ngejailin gue deh. Terus kalau kata teman-teman yang lain, ngejalin gimana? No, urusin dulu kaki lu berdarah. Lu makanya kalau jalan pakai mata, dia bilang gitu kan. Udahlah bang, dia bersihkan dulu luka, terus dia duduk. Terus ditanya lah sama teman saya kan. Enggak, sekarang gue tanya sama lu. Lu bisa ngapain emang? Kaki lu bisa sambil berdarah, terus lu keluar lari-lari, lu kenapa? Terus kata teman saya, enggak, gue pas berak itu lampu kedip-kedip bang, katanya gitu kan. Awalnya gue kira emang lampu tuh pengen mati bang. Terus kan kalau lu mainin sakral kan nggak sakral bang ya. Cetekanin lampu itu kan dia ada di dalam, kan nggak mungkin bang gitu. Dan kecuali kalau emang itu sakral di luar, maksudnya gue ada kemungkinan ini dimainin sama lu, disengin gitu bang. Nah terus gue kira emang mati, lampunya mau mati, karena pas gue lihat itu atasnya itu banyak sarang-sarang laba-laba gitu. Terus udahlah, gue cuekin, gue sambil scroll, tiba-tiba pintu kamar mandi tuh ngegabruk bang, brak,
Dan gue panik bang, sekarang kalau lu digituin bang, apa nggak panik bang ya kan? Sejago-jagonya orang bang, namanya posisi malam gitu bang. Ya bohong bang kalau nggak ngibrit. Itu udah bang, gue langsung cebok buru-buru, gue tarik pintunya sampai pintu copot bang. Kalau lu mau tahu, gue gedor-gedor, woi bang, bercanda lu nggak lucu bang, tolong bang, tolong. Udah bang, pas gue tarik begitu, gue ngeliat ada sosok kepala bang, nongol dari bawah conveyor. Begitu bang, kayak serem banget mukanya bang, matanya keluar, hampir mau keluar bang, dan lidahnya panjang bang gitu. Terus udah gue kaget bang, makanya gue kabur lari, bagus gue pingsan. Terus pas dia ngomong kayak gitu, akhirnya kalau kata teman saya, kan udah dibilang kalau di kamar mandi itu jangan pernah bawa HP. Kalau mau bawa HP nggak apa-apa, tapi di silent, jangan ada suaranya. Itu suara itu bisa mengundang. Nah, contoh nih, coba jelasin deh. Ada namanya Wisnu bang. Jadi Wisnu itu dia pernah lah sama kejadiannya bang, hampir sama. Cuman, nah itu yang dimaksud angel-angelnya itu dia ngeliat langsung bang, gitu. Waktu pas sama posisinya dia lagi BAB malam-malam, terus dengan sinyal-sinyal yang sama, lampunya kedip-kedip gitu. Terus akhirnya dia keluar bang, pintu juga ngegabruk bang, bruk, pintu ngegabruk. Terus kayak ada yang ngejatuhin barang bang, kertang gitu. Padahal di situ nggak ada barang apa-apa bang, gitu, kertang. Terus ditarik sama teman saya bang, dioyok-oyok, weh bang, buka. Nah itu malah posisi lebih mending bang, karena apa? Posisi di saat itu ada yang maintenance bang, mesin lagi diperbaikin. Dipikir teman saya juga itu si Wisnu itu katanya ya maksudnya dari teman-teman yang lain gitu bang, ngisengin gitu. Ternyata bukan. Pas dibuka sama dia bang, dia benar-benar nge-freeze, nggak bisa berkata apa-apa, cuman begini doang. Dan dia ngelihat sosok wanita, awalnya dia cantik katanya, cantik banget bro, sumpah ini mah bule, kalau kata gue mah asli. Makanya kenapa gue bisa bilang ini angel, wajahnya tuh kayak orang bule, mancung banget. Wah bodinya itu, waduh, kayak gitar Spanyol bro. Cuman ya pas dia balik badan, wah itu udah nggak karuan bentuknya, mukanya hancur bro, sini nih, hancur banget. Nah ini kulit muka tuh sampai krepek gitu, ke tulang-tulang tengkorak tuh sampai kelihatan. Terus di sini nih belatung dan pakaian yang busana yang dia kenakan sama itu darah semua. Itu gue nge-freeze bro, nggak bisa gerak sama sekali bro. Terus udah gue pingsan di situ. Dan gue teriak pun juga nggak ada yang dengar, sama kayak lu. Gue juga teriak, bang kalau bercanda jangan begini, nggak lucu. Sama model kayak lu, nggak ada yang dengar sama sekali. Nah pas gue disamperin itu ketika gue udah pingsan. Ya kira gue ditanya, lu kenapa gini gitu. Gue bang gue sosok gini. Nah semungkin pikir teman saya yang awalnya ternyata itu teman diisengin bang, ternyata bukan, emang di situ. Makanya kenapa nggak bisa dibilang ada suara-suara, karena emang sosok itu ternyata sosok penari bang. Konon katanya tanah yang dibangun menjadi gudang itu isu-isunya bang, katanya bekas kremasi bang, bekas pembakaran mayat gitu bang, orang ngaben lah kayak gitu. Terus sebelum dibangun gudang itu dibangun dulu kos-kosan bang, kos-kosan berapa pintu. Nah ada yang di situ bang, cewek cantik persis sama kayak lu lihat katanya gitu. Setelah itu kosan itu nggak laku, akhirnya dibeli lah bang, mungkin sama bos yang sekarang, dibangunlah gudang. Nah cuman sosoknya itu masih nempel sampai sekarang bang kayak gitu. Masuk di bulan ketiga itu kan bertepatan dengan nyepi bang. Nyepi itu semua orang nggak ada yang boleh kerja, bahkan lampu juga nggak ada. Pokoknya benar-benar hening, benar-benar gelap. Ibarat kalau kata, maksudnya buat agama mereka mah pensucian bang ya. Mulai aktifnya lagi kebetulan itu di hari Kamis bang, malam Jumat, dan posisinya itu saya shift malam bang. Nah shift malam itu ada 2 orang yang nggak masuk. Jadi ya kayak kita benar-benar kerja ekstra bang, berasa banget kalau ada orang yang nggak masuk. Terus udahlah untungnya kebagian produksi kaleng bang. Nah awalnya berjalan normal bang, produksi kaleng itu berjalan normal ya kan. Terus nyampe di mana di dalam mesin itu nyangkut bang,
Jadi kayak sebenarnya udah kesortir bang, cuman entah kenapa itu hasil produksi nggak turun bang saat itu. Terus kalau kata senior saya, coba lu sodok gitu. Terus saya kan karena nggak berani bang ya, nggak beraninya itu karena abis main kaleng susu bang. Kalau kaleng susu kan dia lengket bang ya, udah gitu licin. Saya nggak berani bang. Terus saya bilang lah, waduh bang, itu licin bang, soalnya bang gue nggak berani. Kalau mau dimatiin dulu bang, gitu saya bilang gitu kan. Kalau mau dimatiin dulu bang, baru terus saya sodok dah, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, lah ngawur, nggak bisa kayak gitu. Akhirnya teman saya yang maju bang tuh, yang si botak-botak itu, teman saya maju. Udah sini biar gua, dia mah cemen emang gak ada nyalinya. Lebay dia mah, ke cewek dia bilang gitu kan. Udahlah dia maju lah bang. Lagi nyodok-nyodok tuh bang, saat nyodok. Itu kan asapnya itu kan maksudnya uap dari polusi itu kan ada asapnya gitu banyak ya bang ya. Nyodok. Nah mungkin entah kenapa bang, nyodoknya dia ke kedalaman apa gimana bang. Tiba-tiba tuh kayu ngikut bang, seruk gitu. Masuk ke dalam mesin itu bang. Nah tangannya dia itu hampir masuk bang, seruk gitu. Terus lampu langsung ngejepret bang. Ngejepret, mesin mati, terus pada turun semua tuh bang. Udah turun, balik ke tengah, terus dinyalain lagi. Ditanya lah, lu gimana nyodoknya? Kok bisa sampai mati mesin gitu? Lah kagak tahu bang, orang gua aja belum ngerasa nyodok bang, dia bilang gitu kan. Gua belum ngerasa nyodok, cuman itu kayu kok tiba-tiba maju sendiri bang, kayak ada yang narik gitu bang. Orang gue baru, lu tau sendiri bang, gue baru berdiri aja nih, gue baru berdiri bang, gue belum begini, dia bilang gitu kan. Itu kaleng belum gue sodok, terus tiba-tiba kayak ada yang narik gitu bang kayunya. Nah terus di kayu itu ada paku bang, nah bajunya dia ngikut bang, serak gitu. Jadi tangan dia otomatis, secara otomatis dia ngikut gitu tangan dia bang. Terus kalau kata teman saya, untung aja lu masih selamat lu, udah turun. Besok lu kalau emang mau nyodok, lu lihat-lihat. Ya, lu antisipasi dulu, lu bismillah dulu lah, banyak-banyak berdoa lah, jangan sembarang lah dibilang gitu kan. Udahlah bang, itu malam Jumat itu, terus masuk di hari berikutnya bang, malam berikutnya itu lebih, menurut saya itu lebih gila sih. Lebih gilanya apa? Pada saat sebelum jam 12 itu kan kita sempat main seng dulu, sisaan dari pagi, terus masuk ke produksi. Dari produksi itu tiba-tiba kayak ada suara gitu bang. Terus dari temen-temen itu tiba-tiba kayak muka pucet bang. Jadi pas teman saya ngambil karung bang, gotong karung itu, muka teman saya udah pucet bang, pucet abis, ya kan. Terus ditegur lah sama teman saya kan, muka lu pucet banget kenapa? Enggak apa-apa, mungkin kecapean kali. Udah lu istirahat ya. Terus teman saya yang pucet itu bang nyenggol ngasih tahu, gue nggak kuat, sumpah gue nggak kuat, dibilang gitu kan. Terus lu kenapa? Sumpah gue nggak kuat gitu, kaki gue ditarik, dibilang gitu. Hah, ditarik gimana maksudnya? Sumpah gue nggak kuat, gue mau cabut, dibilang gitu. Nah, ternyata bang, yang dia lihat itu sosok pertama, kata dia ada kepala gelinding dari atas conveyor bang, duduk kayak gitu. Terus dia masih biarin. Nah terus kedua, dia ngelihat sosok Angel lagi menari bang di atas corong mesin itu, ya kan. Gue ngeliat si Angel, sosok cewek yang benar-benar serem banget, ternyata bener serem bro, dia bilang gitu. Sumpah gak bohong gue, wajahnya tuh udah abstrak banget lah, udah nggak kebentuk banget. Terus gue ngeliat leak juga, dia bilang gitu bang. Dan disitu gue juga ngeliat leak juga. Dan kayak di situ belatung itu banyak banget. Gue udah nggak kuat, pokoknya gue udah nyerah, dia bilang gitu kan. Nah teman saya udah istirahat tuh bang, cuman karena produksi harus lanjut, jadi udahlah lanjut aja bang. Lagi asik-asik ya kan. Terus tiba-tiba kayak ada yang lempar gitu bang, treng gitu, nyambit kaleng gitu bang, treng gitu. Terus ditantangin bang sama teman saya, bukan teman dari Jakarta bang ya, teman dari Bali juga. Tantangin, udah kalau mau keluar sekalian ke Palang Tanggung, dia bilang gitu kan. Keluar sekalian, udah jangan kayak gini setengah-setengah. Gak lama dia berucap kayak gitu bang, tiba-tiba lampu mati bang. Lampu mati. Kita ke mana? Ke belakang semua, ya kan, nyalain lampu. Itu nggak bisa bang. Kayak mati lampu gitu bang, kayak mati lampu terus nggak bisa.
Terus teman saya itu ternyata masih di belakang bang. Ada beberapa teman yang di belakang itu kesurupan bang. Waktu pada saat mati lampu itu kesurupan bang. Dan dia lari-lari gitu bang, lari-lari terus sering, wow tolong kayak gimana ya, wah lele kayak gitu bang. Kayak suara tuh bergema banget dan ngebas banget gitu bang, suara kayak wah menari-nari gini bang. Karena pas di flash sama teman saya, coba flash. Itu bocah ngapa, lihat. Di flash bang, dia lagi begini bang. Gitu bang. Ya, terus di atas conveyor dia begini kan bang. Disusul sama teman saya bang, karena teman saya diginin bang sama teman saya yang kesurupan itu. Kemasukan juga jadi ya ada teman tiga orang yang kesurupan bang. Udahlah bang, itu suasana udah makin chaos, makin gak karuan, ya kan. Tiba-tiba lampu nyala bang. Lampu nyala otomatis itu mesin kan posisi masih hidup bang ya. Saklarnya kan masih hidup tuh. Bunyi. Nah kaki teman saya itu udah di atas conveyor bang, yang kesurupan itu. Untungnya alhamdulillah bang masih selamat ya. Nggak ke ini bang, nggak ketarik gitu. Untungnya nggak masuk gitu bang kaki bang. Itu kalau masuk, waduh jadi bubur itu bang kali bang. Amit gitu. Nah itu posisi teman saya itu masih kesurupan bang. Matanya masih melotot gitu tuh. Terus masih nunjuk begitu kan, masih nunjuk ya kan. Terus akhirnya ditelepon lah bang. Ada namanya Pak Ketut bang. Pak Ketut itu yang ibadahin di gudang itu bang. Terus ditelepon, Pak ini Pak, anak buah saya Pak ada yang kesurupan Pak, tolongin saya Pak, gini. Datanglah tuh bang Pak Ketut itu bang. Nah ternyata dia kemasukan kayak setan-setan di situ bang, dan setan itu yang berbentuk kayak rangda kayak gitu bang, barong kayak gitu, leak. Nah pada saat kesurupan itu teman saya ternyata dia maaf ya bang ya, kayak nonton video porno bang di kamar mandi kayak gitu. Karena pas ditebak sama Pak Ketut itu, kamu habis ngapain mas gitu, kamu pasti habis nonton video yang begitu ya, video sure ya, dia bilang gitu ya. Kamu ngapain, jam kerja ngapain nonton begitu, dia bilang gitu kan. Gak mau ngaku bang, akhirnya pas ditekanin sama kepala gudang saya baru dia ngaku. Nah di situ mungkin penghuni situ marah bang gitu, ibarat kayak ya kalau emang kalian mau kerjalah yang bener, kasarnya gitu lah. Karena dikasih edukasi kayak gitu, lu kalau mau kerja yang bener lah. Kalau emang nggak mau diganggu ya lu juga jangan semena-mena di sini lah kayak gitu bang. Jadi adalah bang, semenjak kejadian itu kita balik ke kosan. Nah jadi kayak apa gimana bang ya, kayak ngerasa dari semua teman-teman kayak ngerasa apa kita di sini kayak mau dijadiin tumbal apa gimana sih nih ya, masa cuma gara-gara gitu doang. Perkara sih, maksudnya perkara itu benar-benar yang semua dari teman-teman yang itu pada ngerasain semua bang dampaknya gitu. Jangan sampai kita kerja di sini mau jadiin tumbal gitu lah ibaratnya. Terus adalah bang orang Aceh yang memang ibarat kerja di situ udah senior bang. Dia bilang, kalian kan kamu kan tahu kesalahannya di mana. Lagian siapa suruh orang lagi kerja malah begitu. Sekarang ya yang bener aja dong, ngotak aja dong. Adabnya di mana begitu ya kan? Itu kalau di Aceh mah udah dicambuk kayak gitu. Udah ibarat udah nggak ada ampun begitu. Terus dibilang, enggak be, masalahnya tahu sendiri be. Babe kan juga ngerasain ya kan. Kerja di sini bagaimana ekstrimnya ya kan. Apalagi kita kan di ibarat kita kan berkecimpung di rongsok be, ya ada paku lah, ada kawat lah, ada seng lah, kita aja sering ibarat berdarah-darah di sini be. Maksudnya resikonya gede lah di sini be, dibilang gitu kan. Terus udahlah bang, masuk di hari berikutnya itu maintenance bang, ya gitu kan, maintenance kayak piket gitu loh bang, rapi-rapi gudang maintenance. Terus udah maintenance itu kita bongkar mesin apa segala. Nah terus udahlah selesai bongkar mesin, dites bang, mesin terang normal oke. Terus dibersihin semua bagian-bagian conveyor apa segala. Teman saya mungkin gimana ya bang, saya juga nggak ngerti karena saya lagi sementara di mesin conveyor, dia tuh di mesin caca bang, ya kan. Nah terus dia lagi bersihin mesin caca bang katanya. Bersihin mesin caca, ya kan. Tiba-tiba dia teriak bang, tolong. Terus, wah semua pada kaget bang. Weh lu ngapa?
ditarik bang, jarinya udah nggak ada segini bang, putus ini, jari diputus ini bang. Jadi dia lagi bersihin bang, itu posisi keadaan mati. Karena pas satu panel itu otomatis kan mesin semua itu bang ya. Nah ini mesin itu doang yang hidup bang. Jadi mesin hidup cuma gedek. Nah pas di posisinya itu tangan dia lagi bersihin mesin bang. Ya kan lagi bersihin mesin, itu mesin hidup. Tolong. Cabut sama dia bang, diangkat sama dia, dibetet, putus bang. Putus di situ bang, kayak waduh fuck lah. Terus udah lah bang, di situ udah chaos, sudah nggak karuan di situ. Bawa ke rumah sakit, di situ dia pingsan bang. Setelah ditrek-trek tolong dia pingsan. Dibawa ke rumah sakit ya kan, diobatin segala macem. Ya berterima kasih banget sih bang. Ibarat dari teman-teman Bali, baik pun dari teman-teman kerja saya yang dulu di sana, orangnya baik-baik bang, bener-bener bertanggung jawab dan ibarat kekeluarganya ada bang gitu bang, benar-benar merangkul banget lah. Dan diobatin benar-benar sampai tuntas bang gitu bang, sampai benar-benar membaik gitu. Terus udahlah bang, dari situlah kayak teman saya tuh kayak udah ngerasa mentalnya tuh keganggu bang. Keganggunya apa? Karena dia cerita bang sama saya, barulah dia ngeluarin unek-unek. Iya gue sorry, gue baru speak up sekarang sama lu, gue ngomong sama lu, ya udah kita pulang aja yuk. Gue udah gak kuat deh, kita pulang aja yuk. Lu kalau mau tahu dari awal datang aja, gua nih, lu tahu sendiri kan kaki gue biru karena apa? Gue ditindihin, dia bilang gitu kan. Gue ngerasa tuh kaki gue ditindihin, diinjek kaki gue separuh badan. Cuman gue nggak mau ngomong aja. Itu lu kalau lu lagi bangunin, itu gue lagi berusaha untuk bangkit. Cuman gue nggak bisa ngomong, cuman bilang iya dan iya cuman gitu doang. Cuman gue lebih dari perkataan itu gue nggak bisa. Dan kalau emang bisa, gue udah ngomong kaki gue diinjek dan tolong. Makanya pas bangun lu tahu sendiri kan, kaki gue biru-biru. Kedua, apa lu bilang? Lu pernah lihat di bawah kolong kasur, ya? Dan kalau mau tahu, pala gue kejedot, yang kata lu bilang gue mabok, ya kan? Ya katanya lu bilang gue mabok, pala gue juga kejedot. Pala gue kayak ditarik begitu, kayak dihantem ke bawah. Sakitnya kayak apa? Tapi lu ngerasa apa? Gue mabok. Padahal enggak, dan gue sama sekali posisi itu masih sadar, ya minum juga nggak banyak kita ya kan, cuman buat ngangetin doang. Dan di situ udah kayak gue masih membuat mencairkan suasana itu, jangan sampai teman-teman gue tuh kena gitu loh, maksudnya jangan sampai gue membuat takut orang gitu, karena gue kira gue halusinasi, padahal ternyata itu bener. Terus walaupun gue banyak aduan-aduan dari teman-teman yang lain, kalau banyak ngalamin itu ternyata tempelan dari gudang. Kalau lu mau tahu tuh. Terus teman saya bilang, udah gue pulang ya, gue udah gak kuat, gue pulang. Tuh orangnya udah nungguin aja. Terus saya tanya bang, siapa sih yang nungguin? Siapa orangnya? Siapa yang nungguin? Itu orangnya. Dan kalau mau tahu, orangnya serem banget, tinggi gede anjir. Ini mah bukan Gundurwo lagi, nih mah rajanya Gundurwo. Gila. Gue mau pulang, gue bisa gila di sini. Gue mau pulang. Tiap hari gue diteror aja di sini. Ibarat makhluk yang gue lihat aja maksudnya sosok yang biasa gue lihat di Jakarta itu lebih serem ternyata daripada di sini, dia bilang gitu kan. Wah gila, gue mau pulang. Gitu sih bang. Kayak akhirnya saya memutuskan resign bang gitu dari tempat kerja itu dengan alih-alih teman saya yang kayak gitu bang gitu, karena buat kesehatan juga dan apa segala. Saya bilang saya udah nggak kuat bos dengan napasnya di sini, polusinya, saya bilang gitu kan. Cuma saya nggak mendetailkan untuk kejadian-kejadian yang sebenarnya gitu bang, gitu sih bang. Oke, diminum dulu silakan bang Dani kopinya. Oh siap bang. Minum dulu abang. Oke. Nah jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman Bang Dani saat kerja di pabrik kaleng atau gudang kaleng bahasanya kayak gitulah, yang ada di daerah Bali. Kurang lebih sekitar 6 bulan tuh bang ya. Iya. Kerja sono ya, memang setiap orang kan pasti ada ekspektasi lebih lah. Wah kerja di pabrik nih, kan gitu bang. Bener Bali, wah pasti tempatnya. Udah pariwisatanya Indonesia bang, iya kan? Tempatnya proper, bule, bule. Pas nyampe situ jebret bulepotan. Yang tadinya kita kerja yang bulepotan bang. Iya. Begitu. Yang tadinya gudang kaleng, wah nih nggak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng ya kan? Pas datang
kalengan ini mah. Kan? Oke. Tapi selain itu semua kita patut apresiasi lah dari temannya Bang Dani yang dimana ketika dia membutuhkan penambahan orang langsung hubungin Bang Dani. Iya benar dan sih. Bang Dani Iya juga terima kasih banyak sih Bang. Kan gitu kan Bang ya. Dan Dan Bang Dani juga nggak milih-milih. Oh selagi itu gue oke. Iya. Dimanapun jangan Bali, dimana aja misalkan. Oke nih masuk nih gaji dan sebagainya, kesejahteraannya gue sikat. Karena pasti, kesempatan nggak datang 2 kali Bang. 2 kali Bang. Kalau kelamaan mikir, mungkin temannya Bang Dani udah nawarin ke teman yang lain. Iya, bener Bang. Gimana Bang Dani nih? Ah lama lo nih teman gue dia nih. Nah, kan gitu Bang ya. Iya bener. Itu pelajaran nih. Pelajaran ya bener kan? Bang, bener. Pastilah ada yang bisa kita ambil lah itu satu. Kemudian yang kedua yang namanya di gudang Bang ya. Gudang kaleng dan itu ternyata kan daur ulang. Daur ulang bener Bang. Kalau bahasanya itu bahasa kasar itu rongsokan. Bahasa kasarnya, ya kan. Kalau bahasa itu mungkin gudang kaleng, gudang perkalengan. Bahasa kan kayak gitu. Dan di mana hasil dari pengepul mungkin ditaruh di gudang itu, diolah, dijadiin biji besi yang nanti bermanfaat lagi tuh. Iya. Ya kan? Dileburin gitu Bang, dileburin ya dibikin besi lagi. Di besi lagi kan, jadi bermanfaat lagi tuh. Benar. Yang tadi cuma botol-botol kalengan. Iya. Yang nggak ada nilainya, jadi ada nilainya. Ada nilainya. Benar Bang. Oke, terus kemudian di belakang gudangnya beneran ada pantai tuh. Ada Bang, pantai Bang. Wah itu mah hampir tiap libur saya main ke pantai Bang. Main ke pantai? Wah iya. Ada bule-bulenya nggak? Wah jangankan bule Bang, mau dari bule negara mana juga. Ada? Afrika juga ada Bang. Oke, jadi kan berarti kan Bali itu jadi pusatnya pariwisata dunia nih, bener pada ke Bang. Bali. Bener. Nah, menjaga lingkungannya karena tadi pusatnya daripada wisatawan dunia. Makanya benar. kaleng aja dimanfaatin lagi. Bener Bang, bener. Bukan jadi limbah. Bener. Kan gitu kan. Apalagi orang-orang bule kan, ya mohon maaf ya, Coca-Cola, bir apa kan. Iya bener. Kalengan semua kan. Iya. Wah, orang-orang bisnis sih celak gue nih. Iya. Gue manfaatin jadi usaha jadi duit nih. ini mah. Nah, ya kan gitu. Ya. Oke. Nah, terus kemudian kekerjaannya Bang Dani nih. Tadi kerja kurang lebih 6 bulan. Berarti kan di shift 2 terus tuh. Rata-rata. Kebanyakan. Iya, kebanyakan shift 2 kebanyakan benar. shift 2. Yang dimana pasti tengah malam. Yang awal-awalnya nggak ada target karena baru. Sambil nyesuain. Jadi tengah malam kan nggak terlalu ditargetin banget. Iya. Habis kelamaan mungkin sebulan 2 bulan udah lihai. Barulah mungkin di switch dah tuh namanya shiftnya. Oke. Nah terus kemudian nih Bang, gangguan pertama terjadi itu apakah setelah sesajen itu nggak sengaja ditendang? Nah itu tuh. Kalau menurut kira-kira Bang iya. ya. Kalau menurut saya sih Bang, kalau gangguan itu sebenarnya memang udah ada di gudang itu Bang. Jadi kayak double strike gitu Bang. Di satu sisi teman saya juga nggak sengaja ketendang ada sesajen di situ. Nah, di satu sisi lain karena memang gudang itu dari teman-teman yang lain, cerita-cerita teman-teman yang lain ya bekas pemekaran mayat Bang gitu loh. Kremasi iya betul. Kremasi, ya. Oke, yang dimana ya jenazah dileburin tuh. Iya Bang. Leburin bukan liburin. Iya leburin. Ya hanya diliburin. Iya, dileburin ya kan. Ini debu apa-apa sesuai nanti kepercayaan masing-masing gitu kan. Ada yang dialung ke sungai dan sebagainya, ke laut dan atau mungkin ditaruh di guci tuh kan ada juga. Oke, nah terus kemudian nih berarti ya gudang itu memang dulunya bekas kremasi ya pasti ada aja lah kejadian gitu aja titik gitu kan. Oke, terus kemudian nih suka dukanya apa Bang? Ada kayak gitu tuh Bang. Sukanya itu ya itu Bang, plusnya kita lihat bisa bule-bule satu, terus keindahan Balinya juga dong tentunya. Pasti Bang, ya kan wisata-wisata. Apalagi ke daerah-daerah Kintamani Bang. Kintamani. Ya kan? Wah, itu mah nggak ada obat udah pakai Bang. Oke. Itu sukanya. Dukanya itu Bang. Ya dengan capek pasti kerja berat ya kan, terus juga untuk polusi pernapasan sih Bang. Kayak kan kita produksi seng itu lebih ke asapnya kan banyak gitu Bang. Kayak buat ke badan itu kan kesehatan kayaknya. Itu loh Bang kayak. Oke, berarti dia nggak ada corong ke atas Bang ya? Nggak ada.
exhaust bang, nggak Nah ada. itu harusnya Iya, kan ada dong. Ada. Biasanya di untuk- pabrik-pabrik aja kan exhaust, Iya. dia narik terus berapa puluh meter Iya. baru ke atasin gitu. Iya, kan. itu nggak ada. Kasihan. Jadi udah ngelekep aja gitu bang. Wah. Ngelekep aja bener. Jadi Pasti itulah. ya takutnya yang punya riwayat penyakit sesak napas makin Iya. parah di situ. Bener bang. Terus mohon maaf terus meninggal, sangkanya jadi tumbal pabrik. Tumbal. Iya padahal Takutnya emang kan gitu. dari cara kerjanya agak kurang sehat bang. Agak kurang sehat. Agak kurang sehat. Oke, nih. Cuman kalau dibilang safety bang. Safety. Oke. Nah terus kemudian tuh selalu nyium bau anjir gak sih? Kan itu dulunya bekas tempat kremasi. Pasti bang. Oh pasti. Pasti. Ya udah kayak kebal lagi tuh bang, kayak Oke. Bau anjir sama bau sengkaratan hampir sama loh. beda. Oh beda. Beda banget bang. Oh. Sumpah beda banget. Beda banget. Soalnya gue belum pernah nyium Beda. bau anjir Kalau sih. bau seng itu dia ada bau-bau karat bang. Iya. Tapi kalau bau anjir tuh bener-bener amis. Oh. Tapi kayak bener-bener nyengat gitu bang. Oke. Nyengat banget, sumpah nyengat banget. Oke. Nah terus kemudian kenapa bisa ada tulang manusia tuh yang kecampur di area produksi itu? Itu awalnya saya kira kayu bang, batang Awalnya kayu. kayu. Awalnya saya kira batang kayu, ya kan? Karena pas saya buka lipatan seng itu dia nempel. Dia nempel ini nih Di seng. di seng, Uh-uh. dia nempel. Saya ambil bang, saya cium. Saya kira nempel apa nih saya? Bau anjir makin ini karena memang pas saya buka itu lengket banget bang. Lengket banget itu seng daripada seng-seng yang lain. Oke. Terus berarti kenapa itu ada tulang? Ya karena dulu ya bekas kremasi. Iya, itu saya tahu dari teman. Dibilang, lo ngapain cium-cium? Enggak bang, gue kira kayu, tapi kok kayu bau banget? Saya bilang gitu. Oke. Lah, itu mah bukan kayu, itu tulang. Kalau kayu kan kebakar, tahu ya kita ya. Tahu. Nah, itu Wangi-wanginya ya. udah gitu warnanya samar-samar bang, gosong-gosong gitu bang. Tapi ini belum hancur. Kalau kayu hancur. Kalau kayu Udah hancur. jadi bara-bara gitu. Iya, udah gitu pas dicolek kayak ada areng-areng gitu bang. Iya nggak sih? Iya kan? Iya, iya. Kalau ini enggak bang, ini enggak, cuman gosong tok aja. Oh, oke. Ya kalau Gosong kayu tok. apapun jenis kayu pasti akan dicolek tuh Jadi gosong di bara. sini nih. Jadi Iya, bara. jadi bara. Tapi ini masih gelondongan kayak Iya, gitu. iya. Dan oke. dia nempel. Oke, mungkin itu tulang. Ya, Ya, pasti tulang gitu iya, kan dia. katanya sih gitu bang. Kayak gitu. Oke. Pak Ketut. Nah, itu siapa Pak Ketut tuh? Nah, Pak Ketut itu salah satu warga asli Bali yang dimana memang kalau kata kita agama Islam mah kiainya lah bang. Oh. Iya. Kiainya lah di Kiainya situ lah. iya. Oke. Dia yang mengibadahin, menyempurnakan lah bang sebagai simbol lah. Oke, ini yang jadi menarik juga nih Angel. Angel, wah itu sih Iya kan? biduane bang. Biduane. Biduane gudang itu sih. Biduane gudang. Itu sih nggak Tapi ada bukan obat. manusia. Iya. Iya. Oke. Dulunya kan mungkin manusia juga bang. Oke, nah, Abang sempet cari tahu gak bahwasanya si Angel tuh meninggalnya karena apa? Isu-isunya sih bang, katanya yang saya dengar-dengar itu jadi setelah tanah itu pembangunan kremasi kan bang, diubah lah jadi kosan, ya kan. Nah di kosan itu penghuninya itu salah satunya ada penari bang. Penari striptis atau Oh, apa? penari adat bang, Oh, ya. penari adat gitu. Memang penari adat beneran gitu bang. Iya, iya, iya. Dia busana juga Ya, khasana lah. kasana iya, apa kayak gitulah bang, Jawa-Jawa gitulah. Terus bang, katanya Gara-gara kan ada penyebabnya tuh. nggak tahu dah tuh bang. Gak tau lah, Ya, tapi cuman faktornya kan ada. Biasanya orang itu orang putus asa, kan depresi. gitu kan, depresi, Iya, kan gitu bang. iya benar. Entah itu Ketipu kali, ada Bang. masalah, Ah, iya kan? iya Kan benar. orang kebanyakan gitu bang. Iya benar bang. Benar. Dia menyelesaikan masalah dengan cara begitu, Instan. gitu kan? Iya benar. Oke, tapi justru menimbulkan masalah Iya. untuk keluarga dan lain Karena, sebagainya. nah setelah itu kosan itu katanya udah nggak laku bang. Oh, kosannya itu. Iya, kosan itu jadi nggak Mungkin laku. si Angel itu sering nampakin kali Nampakin diri. mungkin. Nah, memang cantik bang, cantik banget. Berarti dia nampakin itu bukan wujud yang ini ya, hancur ya. Awalnya wujud asli dulu bang. Wujudnya dia. Iya, pure. Misalnya cakep nih. Cakep. Wah hidungnya mancung, body. Yuk, iya kan? Iya, bener bang. Terus sambil begini-gini nari bang. Nah pas dia begini-gini terus dia balik badan lagi, itu udah beda bang. Udah beda. Jadi kayak kita disirap dulu bang sama dia. Dan teman saya ngeliatnya itu nge-freeze. Nah saya juga pernah bang lihat. Nggak sengaja, tapi dia ciluk bang.
begini doang kepalanya, tapi palanya kayak begini bang, Nah, potek gitu ya. poltek gitu, bener. Oh, oke. Nah, berarti yang kerja di situ yang teman abang tuh udah tahu dong. Udah banyak yang tahu bang, makanya. Tapi nggak ngeceritain awal di abang. Iya. Biar ya udah apa namanya? Tapi lu juga tahu sendiri lah. Lu tahu sendiri dah. Iya, Yang penting gitu. gue ngasih rezeki sama lo nih. Iya. Lu sini dah. Ah, Apapun tuh ini ya udah itu jadi bumbu kehidupan Iya, aja jadi- gitu kali. yang diceritain yang manis-manisnya doang bang. Iya, apa tadi? Manis jambu. Manis jambu. Manis jambu. apa bang? Arti manis jambu tuh. Iya Jadi manis kopi jambu. manis jambu. Iya, maksudnya Bali manis jambu apa tuh? udah nggak ada pilihan lain bang, nggak Nggak mungkin ada leset pilihan udah. lain. Oh. Jambu tuh nggak mungkin ngebohongin bang. Oh iya. Paling sepet-sepet dikit. Oh iya, itu artinya tuh ya. Iya. Oke, manis jambu. Oke. Nah, terus kemudian kan temennya abang itu tangannya mau kegiling ya? Itu udah ke Wah, sorry, udah kegiling. awalnya pertama mau kegiling Mau bang. kegiling Yang pas- ketarik itu kan? Iya, yang pas kesurupan juga, Ah. ya kan, mau kegiling juga. Nah, finally-nya terjadilah bang. Kegiling. Sampai mana dia? Segini bang. Berarti udah hilang dong. Iya, hilang segini. Jadi kelingkingnya hilang dia. Oke, besoknya dia tetap kerja atau gimana? Apa resign? Oh, itu perawatan bang. Oh, perawatan. Perawatan sampai Ditanggung benar-benar oleh? oleh pihak perusahaan sana. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Itu Sampai jadinya benar-benar tuntas, iya. kecelakaan kerja gitu. Kita datang dalam keadaan baik, pulang pun juga dalam keadaan baik. Walaupun dari teman saya ada nggak utuhnya dikit, kanan Satu. kegiling. Tuh, berarti kayak diamputasi ya? Dia Kalau amputasi. kegiling kan ya udah remuk bang. Udah remuk. Tulang ini nggak bisa Jadi dibikin. dia kayak ngebersihin sela-sela mesin bang. Iya, Nah, iya. Iya, jarinya dia keselip gitu bang. Selip ke inilah. Dan mesin nyala itu per sekian detik dong. Krek. Nah, makanya kan untuk teman-teman semua yang kerja di pabrik nih, terutama kan kalau pabrik kan berbudangan mesin bang. Iya. Pabrik benar. gudang. Benar. Kita apa namanya, jangan lalai lah. Iya. Kadang benar, kan Bang. kita niatnya emang buat perawatan pabrik, Iya. alat-alat itu dibersihin, taunya maintenance kepencet, lah, iya. maintenance, taunya kepencet, drek, Iya. taunya tombolnya kepencet Iya. gini kan, Iya benar. takutnya Bener bang. gitu. Makanya kalau di pabrik tuh ada safe area tuh, Iya. yang dimana kalau masuk ke situ ya bagian yang maintenance atau Iya. engineering. Iya. Untuk area produksi, orang-orang produksi biasanya enggak. Iya. Karena kan Ibarat- tahu tekniknya Iya, kan dia kan, iya, iya, itu. benar. Oke, ya misalkan pabriknya belum ada kayak nggak mungkin sih kalau pabrik nggak ada maintenance gitu ya. Iya. Pasti ada maintenance Pasti, lah Bang. gitu. Entah itu kayak Bang Dani, nanti kalau ini tiap bersih nih, Iya. ya kan seharusnya kan ada bagian Ada sendiri bagiannya, gitu, iya. yang ngerti tentang mesinnya, Mesinnya, benar. operasionalnya, Iya. Yang memang di bidangnya lah di bang. bidangnya. Kalau kita kan ya sangkanya di Iya. Asal lah gelap-gelap kita mah. asal tahunya Asalnya itu tahu-tahu- sensornya nyala, Ah, grek, krek, sangkanya benar. kita seng. Iya. Taunya jari gitu. Jari. Iya bener bang. Gitu. Oke, nah terus kemudian nih, kenapa sempat ngerasa abang nih seakan-akan jadi kayak, wah ketumbale kali ini, gitu. Karena ya itu bang, beberapa kejadian yang alhamdulillahnya selamat lah bang. Kayak kaki saya juga pernah hampir mau masuk bang ke dalam corong mesin itu. Terus dari teman-teman yang lain juga. Acuannya itu sebenarnya bukan di mesin cacanya bang, lebih kerasa dari teman-teman yang lain sebenarnya di mesin conveyornya, mesin utamanya. Iya, makanya mereka maksudnya sependapat merasa dijadiin tumbal, ingin mau jadiin tumbal, dugaan ya bang ya, dugaan ya. Prasangkanya mereka itu karena mereka juga ngerasain semua bang. Semua yang kerja di situ semua gitu. Walaupun memang ada kesalahan dari kita juga bang, Ya, entah ya, dari pasti ada error atau dari apa. omongan kita yang kurang baik, sikap apa segala kayak gitu. Oke, berarti abang resign gara-gara teror gitu. Ya, gara-gara teror bang, gara-gara temen juga sih bang, kayak ya udahlah. Dan sama, Kayak saya juga trauma gitu bang, anjir. Udah ada pelajaran gitu bang, udah deh. iya. Saya udah nggak ada semangat gitu bang. Oke, dan sama tadi apa namanya area produksinya itu ya, yang bikin sesak napas. Iya, benar, Takutnya dari- kan, iya. gitu kan. Dari kesehatan juga bang. Kesehatan itu Iya, kan. heeh. Wah ini nggak baik nih secara kesehatan, ya udahlah. Daripada Iya. mendingan daripada jam malam bang. Gitu ya bang. Jam malam gitu. daripada. Mendingan daripada. Iya, bener. Gitu. Udah clear titik gitu. Oke. Ya jadi kayak gitulah. Setiap pekerjaan pasti ada suka dukanya. Kalau misalkan ada pekerjaan yang banyak sukanya, itu mungkin 1%, Iya. 0,01%, Iya benar. gitu kan bang? Iya, benar, Bang. Dari seluruh
Iya. pekerjaan itu, mau di bidang apapun. bidang apapun itu, Iya. ya namanya kehidupan kita harus jalanin terus, Iya. apapun resikonya. Iya. Karena setiap bidang ada risikonya bang. Betul, bidang apa? Apa aja bang. Apa aja. Jadi testokan nih deh. Oke, jadi gitu ya. Tapi misalkan ada ini lagi bang. Temennya abang masih kerja di sana? Udah enggak sih bang. Udah enggak? Udah enggak. Oke, misalkan abang ada lagi nih tawaran nih. Bukan di Bali aja, tapi ada tawaran lagi di lain. Terus kemudian, lo mau gak nih, Dan? Di pabrik nih. Sikat dulu ya. Dilihat dulu bang, pabriknya pabrik apa dulu. Oh. Kalau misalkan lokasi jauh, manis jambu kayak di Bali, fasilitasin nih bang. Manis jambu lagi. Ya kan difasilitasin gitu bang ya kan. Iya. Kita siap cuman bawa badan doang. Masa yang nggak disikat bang, ya kan? Oh, berarti abang selagi ada kesempatan sikat nih. Sikat lah. Tapi dengan catatan, gue lihat dulu nih. Iya. Nih pabriknya, yang ditawarkan apa dulu nih? Betul, nih pabriknya legal apa enggak? Ah bener. Kan gitu kan, Bang? Iya bener. Pabriknya gimana, banyak kasus apa enggak? Iya. Kan gitu kan? Iya. Jangan sampai sudah kecemplung, taunya ya Iya. buntung. Bukan untung malah buntung gitu kan, Bang. Kucing Oke dalam ya, karung. gue udah bingung lagi mau nanya apa lagi nih, Bang. Udah putak gue otak gue. Oke, sebelum ditutup nih Bang Dani, kira-kira Bang Dani punya pesan gak nih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih terkait pekerjaan? Kalau terkait pekerjaannya mau di bidang apapun, alangkah baiknya semua pekerjaan pasti ada resikonya bang, Iya. ya kan? Pasti ada plus minusnya, ada pro dan kontranya. Ya lebih baik kita berawal dengan berdoa lah bang, ya kan? Karena sebaik-baiknya ucapan itulah doa. Oke. Itu, Bang. Yang penting tuh doa. Doa bang, Ya, kita benar. minta restu sama orang tua. Orang tua. Kasih tahu orang benar. tua, nih, Maaf, pamit. Ibu, iya pamit, kita mau kerja di Kerja. sini. Iya. Kerjanya begini-begini, Nah, jangan doain, nyariin, restuin, doain ya. ridoin. Nah, gitu, pulang-pulang insya Allah nih. Bumroh. Nah, itu kan. Oke, Awis. Kita doakan ya, semoga Bang Dan ini sehat selalu Bang ya. Amin bang, Panjang amin. umur Abang, Sehat lancar selalu juga. rezekinya Abang, Siap, amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ini kita ya teman-teman semua, cerita dari Bang Dani ini bukan untuk takut-takut nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Dani, terima kasih banyak. Siap, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.